Pada episode Bincang Santai Tawa kita yang kedua ini, kita akan melanjutkan perbincangan tentang program PSA kita dari sisi pandang peserta atau calon peserta. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Amelia Selvira, seorang karyawati yang tertarik mengulas lebih dalam program PSA kita. Apakah perbincangan kali ini akan menjawab semua tanda tanya Amelia tentang PSA kita? Mari kita ikuti bincang santai tawa kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Selvira. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bincang santai dengan kreator sekaligus konsultan di PSA kita, Bapak Teguh Iman Santosa. Nah, kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih tentang program PSA kita. Karena saya merasa penasaran dan juga tertarik untuk ikut. Nah, siapa tahu pertanyaan yang akan saya ajukan itu sama nih dengan apa yang pemirsa pikirkan tentang program PSA kita. Ya, langsung ngobrol dengan orangnya. Pak Teguh, saya sudah menyaksikan tawa kita episode perdana. Nah, saya sebelumnya mau berterima kasih karena pertanyaan saya sudah dijawab. Nah, terus terang, saya merasa tertarik nih dan penasaran tentang program PSA kita. Boleh ya Pak, saya nanya-nanya supaya bisa dapat gambaran yang lebih jelas mengenai program ini. Nah, kebetulan saya juga sudah menyiapkan pertanyaannya. Boleh ya Pak tanya-tanya? Oke, silakan Mbak Amel. Nah, kira-kira dengan posisi saya sudah bekerja nih Pak, topik atau program apa sih yang cocok untuk saya ikuti? Oke. Kita menyediakan 5 topik ya Mbak Amel ya. Ya. 5 topik di PSA kita. Saya bacakan dulu yang pertama, topik 1, bagaimana menemukan pekerjaan yang cocok. Kemudian yang kedua Mbak Amel, Ya. bagaimana memulai bisnis dan mengelolanya. Itu topik yang kedua. Kemudian untuk topik yang ketiga, bagaimana mengelola komunitas atau organisasi. Ya. Kemudian topik yang keempat, bagaimana merencanakan pendidikan lanjut atau karir. Dan yang terakhir, bagaimana mengontrol kualitas belajar. Nah, dari posisi Mbak Amel yang sudah bekerja selama berapa tahun ini? Kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Oke. Dengan posisi Mbak Amel yang sudah bekerja, itu topik yang paling dekat untuk diambil adalah topik yang ketiga. Ya. Topik yang ketiga itu bagaimana mengelola komunitas atau organisasi. Nah, untuk memahami topik ini sebenarnya begini, mudah aja sebenarnya. Di topik yang ketiga ini kita bedakan menjadi 2 subjek. Subjek pertama itu adalah subjek utama. Subjek utama itu tokoh utama di organisasi, misalnya seperti owner, ya, atau top leader di organisasi tersebut, ya. Pengelola utama ya. Ya. Kemudian yang kedua itu subjek pendukung. Subjek pendukung itu siapa saja yang terlibat membantu subjek utama mengelola organisasi, seperti Mbak Amel. Oh ya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, itu subjek pendukung. Itu. Nah, di topik ini salah satu yang kita lihat kecenderungannya adalah, misalnya saya kasih contoh ini. Misalnya, apakah situasi sekitar memiliki pengaruh negatif yang kuat? Itu salah satu kecenderungan yang kita lihat. Oh ya. Yang saya maksud situasi negatif itu begini. Subjek yang dalam posisi di kantor, Mbak Amel bekerja, itu tentunya situasi di lingkungan sekitar itu kan tidak melulu situasi yang positif kan gitu ya. Kadang-kadang mungkin sesekali ada situasi negatif. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah situasi negatif dan positif di lingkungan Mbak Amel bekerja itu direspon oleh Mbak Amel. Ya, Mbak Amel mudah terpengaruh dengan situasi di luar atau pada dasarnya tidak. Nah, itu yang kita ungkap di PSA kita. Gitu loh. Kita ingin memberitahu Mbak Amel, kira-kira seandainya Mbak Amel pada dasarnya mudah atau sulit menolak ajakan negatif di kantor gitu ya. Nah, itu tentunya nanti akan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Iya, benar. Nah, itu yang kita kasih tahu ke Mbak Amel, gitu loh. Ya, lebih memberitahu mana yang baik untuk saya dan mana yang belum tentu baik untuk saya. Ya, jadi artinya kita ingin memberitahu selama ini dengan Mbak Amel bekerja selama 1 tahun, ya. Kemudian Mbak Amel kan pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan di asesmen ya. Nah, setelah menjawab pertanyaan di asesmen itu, apakah cara berpikir Mbak Amel ini sudah mendukung
budaya kerja yang berkualitas atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Itu saja nanti yang perlu kita beritahu ke Mbak Amel gitu loh. Oh iya. Nah, jadi Lebih kayak mengkoreksi diri kita sendiri ya Pak dalam nah, bekerja salah satunya seperti itu, apa, salah satunya gitu. itu. Ya, itu masih satu contoh ya. Masih banyak lagi contoh masalah-masalah lain dalam dunia bekerja kita masing-masing. Gitu. Nah, apakah saya cukup ya Pak untuk mengambil topik atau program ini saja? Nah, seandainya kalau saya ingin ikut atau ngambil topik yang lain itu bisa nggak ya Pak? Oke, pada dasarnya bisa. Cuma gini, pertanyaan pribadi yang harus dijawab itu Anda ingin memposisikan apa? Ada dua. Yang pertama, orientasi mengambil topik di PSA itu orientasinya kebutuhan mendalam, ingin tahu situasi kita secara mendalam, satu. Atau yang nomor dua, Mbak Amel, efisiensi. Nah, bedanya itu gini, kalau mendalam, di salah satu layanan kita itu kan kita memberikan layanan konsultasi. Ya. Konsultasi itu setiap topik diberikan waktu 45 hingga 1 jam. Ya, konsultasi ya. Ya. Nah, itu kadang-kadang beberapa orang mungkin merasa itu waktunya kurang. Iya, kurang. Nah, kurang untuk melakukan ngobrol ya. Setiap orang kan butuh waktu yang berbeda-beda untuk memahami situasinya masing-masing ya. Karena kan nanti dari hasil asesmennya, kemudian kan nanti ada konsultasi, ya, membaca, dibaca ini kecenderungan saya begini, masalahnya apa, potensinya apa, kan gitu kan. Nah itu setiap topik kita memberikan waktu paling lama 60 menit ya. Nah, kalau orang-orang yang ingin mendalam, yang kategori pertama tadi, yang ingin mendalam itu kadang-kadang mungkin butuh waktu lebih lama dari itu. Nah, kalau dia ingin konsultasi lebih mendalam, supaya dia betul-betul mendapatkan gambaran yang jelas tentang dirinya sendiri, nah, mungkin salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah dia tidak mengambil topik per topik, tapi dia langsung ngambil program paket. Maksudnya itu gimana ya Pak, program paket sama yang topik per topik? Jadi kan gini, kan ada 5 topik. Iya. Ya. Nah, 5 topik itu kalau kita ngambil paket itu jadi kita ngambil 5-5-nya. Oh ya, jadi kita bisa menganalisa diri kita sendiri berdasarkan setiap topik-topiknya itu. Tidak semua. Jadi dari 5 topik kan Mbak Amel ini kan karyawati ya. Iya, saya kan cocoknya dengan yang tadi topik ketiga. Topik yang ketiga. Katakanlah ada sisa 4 topik. Iya. Ya, 4 topik ini mungkin topik pertama masih bisa atau topik kedua. Nah, topik keempat dan 5 itu mungkin anggap aja tidak diambil. Tapi jatah topik 4 dan 5 itu bisa diambil untuk melakukan konsultasi lebih mendalam, gitu loh. Jadi artinya memang hanya mengambil 3 topik ya, tapi mengambil langsung satu paket ya, paket PSA, member PSA. Nah, tapi digunakanlah 3 topik itu, yang 2 topik mungkin tidak dipakai ya. Waktu 2 topik itu dipakai untuk konsultasi 3, mendalam. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, efisiensi. Ya, efisiensi itu begini. Mungkin Mbak Amel hanya mengambil satu atau dua topik, 3 topik sisanya dibagikan ke orang lain. Oh, seperti itu. Misalnya Mbak Amel punya teman atau saudara, teman atau saudara diajak untuk disesuaikan dengan kebutuhannya, diajak untuk mengambil topik yang keempat dan topik yang kelima. Saya rasa itu yang paling enak. Oh iya, bisa. Jadi tidak membuang sumber daya. Jadi 5 topik itu diambil dalam satu paket, kemudian mungkin Anda hanya butuh 2, sisa 3-nya diberikan kepada saudara atau teman atau yang lainnya, ya. Tapi tetap menggunakan satu akun yang sama. Itu Anda nanti bisa sudah mendapatkan fasilitas konsultasi lebih dari 1 kali, bisa 1 hingga 3 kali. Jadi lebih mendalam, gitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih efisien lah ya, kalau yang efisien, kalau yang jadi nggak ngebuang waktu kita. Ya betul. Tapi memang beberapa orang mungkin tidak butuh mendalam, nggak butuh mungkin ya. Cuma urusannya ya sekedar tahu, oh gini sudah cukup. Ya nggak ada masalah. Itu kan hanya pilihan-pilihan aja sebenarnya. Nah ya, kalau seandainya saya cuma ngambil satu topik nih Pak, yang 3 aja itu bisa kan ya Pak? Bisa. Bisa banget. Nah seumpama saya itu sudah mengambil topik yang ketiga ini,
tiba-tiba saya itu pengen buka usaha gitu kan. Saya ngambil topik yang kedua gitu juga bisa. Bisa. Jadi Anda bisa ngambil terpisah, Iya. sejak awal terpisah, atau sejak awal langsung aja diambil sekalian. Dua-duanya itu. Ya betul. Jadi diambil langsung dua. Iya. Jadi caranya kan gini, ada dua. Anda ambil terpisah, Iya. ambil satu. Iya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, ngambil lagi satu lagi, itu boleh. Atau langsung sekali mendaftar ngambil dua, itu juga bisa. Atau yang terakhir, langsung diambil paket. Iya. Nah, Yang gitu itu loh. tadi ya. Nah, maksudnya diberikan tinggal kepada orientasinya. paket yang difokuskan. Betul, tinggal orientasinya aja. Orientasinya mau mendalam atau hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu aja sih enggak masalah. Orang mungkin tidak butuh konsultasi mendalam ya gitu. Yang penting dia tahu cukup. Tapi kalau beberapa orang mungkin saya ingin tahu lebih dalam gitu. Ya udah, diambil aja. Ya cukup fleksibel ya untuk Iya, waktunya cukup. itu Betul. dan juga paket-paketnya. Oke. Nah, kalau dari website PSA kita yang saya baca nih, nah itu gelombang 1 sudah ditutup Pak. Apakah akan dibuka lagi ya Pak? Karena saya tertarik untuk ikut. Oh, Mbak Mel belum sempat ikut ya? Iya belum, Oh, oke. keburu udah ditutup Pak. Oh iya, oke. Jadi masih bisa Mbak Mel, Iya. nanti kita akan membuka lagi untuk gelombang kedua, tapi mungkin dengan sistem yang berbeda. Ya, saya buka HP dulu ya. Oke. Iya. Jadi sistem yang akan kita buat untuk gelombang kedua itu kita buka. Kalau gelombang satu kemarin kita langsung sekali pukul, ya, Iya. kemudian selesai. Kalau ini enggak, kita akan buka setiap minggu. Setiap seminggu. Seminggu. Jadi gini, Senin pendaftaran sampai hari Kamis, Iya. kemudian nanti asesmennya hari Sabtu dan Minggu. Oh iya. Nah, kemudian Senin itu, kemudian kalau misalkan di minggu pertama itu katakanlah tidak mendapatkan, udah kelewat gitu ya, Iya. itu masih bisa mendaftar lagi Senin depannya lagi. Oh berarti per minggu ya Pak ya? Betul, per minggu. Jadi setiap minggu Anda Pendampingnya. bisa mendaftar. Iya. Waktu pendaftaran itu mulai Senin sampai Kamis. Kemudian Anda hanya bisa mengakses asesmen itu Sabtu dan Minggu. Gitu. Oh iya Pak. Nah, nanti setelah itu nanti Anda akan dapat laporannya. Nanti Anda bisa lihat seperti yang ada di tampilan layar ini. Gitu. Jadi kita buat sistem yang baru. Kemudian yang kedua, kuota tiap minggu kita batasi Mbak Amel. Oh jadi Jadi nggak bisa. enggak, kita kalau di gelombang pertama itu kan 200 ya. Iya. 200 orang. Nah, kalau ini enggak, kita batasi kuota tiap minggu maksimal 30 orang. 30 orang. Ya, betul. Setiap satu minggu itu. Setiap satu periode. minggu itu maksimal 30 orang. Dan itu akan dimulai tanggal 21 September 2020 ini. Berarti beberapa hari ini ya? Ya, kira-kira akan datang. beberapa hari ke depan ini. Iya. Jadi mulai tanggal 21 September kita akan buka mulai hari Senin sampai hari Kamis. Iya, Gitu ya. betul. Kemudian kalau misalkan Anda terlambat hari Jumat baru mau daftar, daftar, oh itu nggak usah, nggak enggak. bisa. Oh, Nggak usah khawatir, Seninnya lagi masih Oh, ada. iya, masih bisa. Yang jelas, atau mungkin Anda daftar hari Rabu atau Kamis, ternyata udah ditutup. Iya, Minggu depannya lagi masih bisa. masih bisa. Oh Gitu ya. Jadi kita akan buka setiap minggu, Senin sampai Kamis, dan asesmennya Sabtu dan Minggu. ya. Nah, Pak Teguh, kan banyak ya tes-tes model seperti ini yang online itu. Nah, kira-kira apa sih bedanya PSA kita ini dengan yang lainnya? Oke, yang jelas kita menggunakan prinsip personal approach by data. Maksudnya adalah kita ingin membantu setiap orang yang terlibat di program PSA kita itu person to person. Jadi dari data asesmennya, kemudian kita berikan penjelasannya secara umum dulu, ya. Kemudian yang kedua dengan kesempatan konsultasi secara virtual, ya. Disitulah nanti kita akan berkomunikasi dengan setiap user secara mendalam. Maksudnya kita akan membaca Anda begini, kecenderungan Anda begini, potensi Anda begini, kemudian resiko Anda begini. Kemudian tinggal tergantung perspektifnya, perspektif dia awalnya itu blank, yang kedua dia sudah punya rencana, yang ketiga posisinya apakah dia sudah menjalani. Nah, nanti kita sesuaikan dengan masing-masing konteks itu. Nanti akan kita bahas langsung situasi pribadinya. Oh iya. Nah, jadi langsung ke orangnya. Ya, selama ini kan kalau kebanyakan yang lagi tren itu kan seperti webinar, Iya.
kemudian workshop itu kan sifatnya umum, ya, bicara tentang topik umum, tidak berbicara tentang situasi pribadi orang masing-masing. Karena kalau menurut kami kadang-kadang mungkin beberapa hal itu belum tentu cocok kalau diterapkan prinsip umum. Makanya kita ingin membantu person to person. Ya. Nah, berarti ini bedanya itu lebih program yang Bapak sendiri sebagai mentornya ya? Salah satunya. Jadi nanti konsultannya kan selain saya ada Bu Desita Silvia yang akan membantu dalam proses konsultasi. Jadi nanti kita akan setiap orang yang terlibat setelah mengisi form assessment, mereka kan nanti akan mengisi jadwal konsultasi yang disediakan. Nanti jamnya bisa dilihat di website, ya. Jam berapa saja bisa dilihat di website. Nah, tinggal nanti diatur, dipilih jam sekian, hari ini tanggal sekian. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, 1 jam per topik. Ya, kalau Anda hanya ingin sekedar tahu saja, tidak perlu mendalam, cukup 1 topik atau 2 topik boleh. Tapi kalau Anda berorientasi ingin dalam, betul-betul ingin tahu situasi kecenderungan pribadi, sebaiknya mengambil yang paket, gitu ya. Dan itu bisa diambil sendiri atau mengajak orang lain. Oh ya, seperti itu ya Pak ternyata. Lebih ke person to personnya. Betul. Dengan 5 topik yang ada nih Pak, apa sih pertimbangannya Pak Teguh memilih ke-5 topik tersebut? Padahal kan setiap orang itu belum tentu sesuai nih dengan topik-topik yang Pak Teguh pilih. Ya. Jadi pertama pertimbangan kita, ini kan program perdana ya. Kita ingin uji coba dulu program ini nanti kira-kira bisa diterima atau tidak di masyarakat. Satu. Kemudian yang kedua, pemilihan topik-topik itu berdasarkan pengalaman kita Pak Amel selama ini yang terjun dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ya. Kita ambil topik-topik umum yang selama ini kita lihat mayoritas yang jadi permasalahan di kalangan masyarakat, betul, baik itu di dunia industri ya ataupun di dunia pendidikan ya, terutama yang selama ini kami jalani ya. Terus kemudian yang ketiga, seperti yang tadi Mbak Amel tanyakan di awal, mungkin orang kadang-kadang merasa tidak termasuk di topik salah satu di antara 5 topik yang disediakan. Padahal mungkin tidak juga dengan posisi Mbak Amel tadi seperti karyawati, itu sebenarnya bisa dimasukkan di topik yang ketiga, gitu loh. Sebagai subjek pendukung. Sebenarnya bisa begitu. Nah, caranya kalau Anda ingin tahu apakah sebenarnya saya tertarik dengan program ini, tapi kok saya tidak masuk ya ke dalam salah satu di antara 5 topik yang tersedia, kirim aja dulu pertanyaan lewat WA ya, atau lewat kolom komentar di YouTube channel kita, atau lewat website. Ajukan aja pertanyaan. Kalau misalkan Pak saya begini, kira-kira saya bisa nggak ikut dalam salah satu topik? Ada nggak topik yang bisa mengakomodir? Ya, permasalahan saya. Betul. Jadi kalau memang kita bisa membantu, nanti akan kita sampaikan. Tapi kalau misalkan sementara ini memang belum bisa, nanti akan kita sampaikan juga dan dijadikan bahan masukan untuk kedepannya. Ya, betul. Program tambahan topik lagi ya mungkin ya Pak. Ya, salah satunya itu. Ya. Nah, ini saya ada pertanyaan nih Pak dari saya sendiri ya Pak. Nah, apabila saya mengikuti topik yang ketiga tadi, bisa disebutkan nggak sih Pak, apa sih manfaatnya untuk saya? Oke. Saya ingin mempertegas saja Mbak Mel. Mbak Mel ini kan posisinya orang yang sudah berpengalaman, yang sudah menjalani pilihan dan punya pengalaman. Nah, yang salah satu yang bisa diambil dari sini adalah Mbak Amel mempunyai semacam apa namanya, evaluasi, self evaluation, kan gitu ya. Bisa mengevaluasi apakah kinerja Mbak Amel selama ini dengan gaya pribadi Mbak Amel, ya, itu nyambung atau ada yang masih perlu diperbaiki atau dimotivasi. Jadi kita ngasih ada kesenjangan atau tidak. Apakah Mbak Amel ini sudah betul-betul klop, ya, atau masih ada irisannya saja, atau lepas sebenarnya. Itu hanya soal Mbak Amel, ya sudah yang penting bekerja saja gitu ya. Yang penting bekerja, dapat duit, selesai gitu ya. Tidak usah memikirkan kualitas pekerjaan. Kayak kita rapot kita ya Pak, rapot kita dalam bekerja dari diri kita itu kayak gimana gitu. Bukan, kalau rapot itu kan lebih ke arah nanti yang memberikan penilaian kan atasan Mbak Amel ya. Kalau ini lebih
melihat sebenarnya apakah yang Mbak Amel lakukan selama ini itu betul-betul sudah efisien mendukung kualitas pekerjaan Mbak Amel, gaya pribadinya Mbak Amel itu loh. Nah, Mbak Amel ini apakah termasuk orang yang kalau dalam bidang administrasi itu orang yang cakap atau masih terlalu pasif? Nah, itu salah satu manfaat yang bisa diambil oleh Mbak Amel. Jadi Mbak Amel tahu saya ini dalam mengurusi surat-surat di kantor itu sudah cukup proaktif atau masih pasif menunggu perintah atasan. Nah, dari hasil asesmen itu nanti bisa lihat. Tuh. Bisa nggak ya Pak saya diberikan contoh bagaimana efisiensi dalam bekerja berdasarkan hasil asesmen kita? Oke, di topik ketiga Mbak Amel, itu adalah salah satu aspek yang bicara tentang inisiatif. Apakah inisiatifnya itu tinggi atau rendah? Ya. Kalau misalkan orang yang inisiatif rendah misalnya yang berisiko itu adalah contohnya ya. Contohnya ketika dia bekerja, hal-hal yang sifatnya rutin dalam kantor itu dia menunggu perintah atau instruksi dulu dari atasan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi artinya yang sudah rutin tidak langsung otomatis dia kerjakan. Dia menunggu dari atasan. Nah, kalau seandainya di hasil asesmen disebut rendah inisiatifnya, itu berarti ada kemungkinan itu. Nah, itu nanti yang akan kita jelaskan waktu konsultasi virtual. Tapi salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah soal inisiatif itu. Saya rasa sih itu. Wah, Pak Teguh, terima kasih banyak ya. Hari ini saya udah mulai dapat gambaran nih mengenai manfaat apa saja yang bisa saya ambil, lalu topik apa yang bisa saya ambil, dan juga bagaimana sih daftarnya program PSA ini yang sekarang kan periodenya per minggu ya? Ya, betul. Ya, nah, terima kasih juga buat tim tawa kita yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bicara langsung dengan narasumber Bapak Teguh, sehingga saya bisa dapat gambaran yang lebih jelas lagi. Gitu. Sukses terus untuk PSA kita. Semoga dengan bincang kita pada hari ini, pemirsa yang memiliki situasi yang sama seperti saya, pertanyaannya terjawabkan sudah. PSA kita solid.